يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. Maaf, ehonya buang dong. Saya minta volumenya aja. Jangan. Ehonya aja yang dibuang, volumenya taikin. Volumenya kamu habisin. Jangan pakai eho, jangan. Halo? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Tenjo, yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Tenjo, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Babakan Bapak Sunardi, yang saya hormati Ketua MUI Desa Babakan, yang saya hormati Bapak Kapolsek Bapak Koramil Bapak Babinsa Desa Babakan, yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka pengajian Sahriyah Babakan bulanan Tablik Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema
Mudah-mudahan kalau punya nggak enak, berat tau. Berat darah saya. Dengan tema memperkokoh ukhuwah Islamiyah, pemersatu bangsa dalam kebinekaan. Hadirin, di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat, di mana malaikat yang sayapnya menaungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka setiap satu langkah kita dibalas oleh Allah dengan nilai satu kebaikan. Bahkan dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nilai pahala bersama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernah Bapak Ibu sholat sunat 1000 rakaat? Tahajud sabaraha? Alhamdulillah masih tahajud daripada yang nggak pernah tahajud. Ibu, ini memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Anda silahkan lihat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, damaikan kalau ada yang bertikai di antara kalian. Hadirin, kata Allah di dalam ayat ini, coba yang itu. Coba. Halo. Coba yang kabel hitam deh. Sekarang yang kabel hitam. Yang kabel hitam yang ini. Yang itu mati, yang lain semua. Yang lain cabut dulu semua deh. Jadi nggak ribet. Yang lain cabut dulu semua sampai ke 1 kabel aja. Yang lain cabut semua jadi nggak nguing. Halo. Coba ini. Yang dicabut yang merah. Saya pakai coba yang hitam. Halo. Baik, maaf ya hadirin, karena emang dada saya berat kalau ini yang nggak enak. Baik hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun baina akhawaykum. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, damaikan kalau ada orang yang bertikai di antara kalian. Saya tanya, siapa yang pernah marahan sama tetangga? Ngacung. Halo. Mana? Oh, siapa yang pernah berantem sama tetangga? Ngacung. Siapa yang saat ini masih berantem sama tetangga? Siapa yang nggak tegur sapa sama tetangga? Ada di situ. Maknanya artinya ia bukan orang beriman. Ya. Ceknya kotor ini. Ada tangga tuh. Ya udah sini tapi masuk dong, jangan masuk enggak kan sakit. Cek. Halo.
Kedengaran? Kita ini bersaudara, kita ini keluarga besar muslim. Betul apa betul? Apapun yang terjadi jangan sampai marahan. Seandainya ada tetangga kita marahan, jangan jadi kompor meleduk. Tahu kompor meleduk? Ngomporin, manas-manasin, jangan ya, karena tidak diperbolehkan dalam Islam. Hadirin, Rasul bersabda, al-mu'min wal mu'min kal bunyan yasuddu ba'du ba'dan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya ibarat sebuah bangunan yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Jadi kita ini, kata Rasulullah, seperti sebuah bangunan. Seperti sebuah bangunan. Bapak Ibu lihat, yang namanya bangunan ada batu kali, ada pasir, ada semen, ada besi, ada batako, ada batu-batu. Pertanyaan saya, ketika selesai dibangun, itu bangunan sudah dicat, yang kelihatan dari luar catnya apa batunya? Besinya nongol nggak? Batu kalinya nongol nggak? Pasirnya nongol nggak? Artinya jadi umat Islam kita ini masing-masing punya fungsi, tapi jangan saling menonjolkan diri. Hadirin, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan kalbunyan yasudu ba'duhu ba'dan, seperti sebuah bangunan yang satu dengan yang lain saling menguatkan, menghilangkan jari jemarinya. Karena kita umat Islam, hidup kita di masyarakat persis seperti jari jemari. Anda lihat gendutnya sama nggak? Tingginya jari jemari ini sama nggak? Ini apa? Gendut apa kurus? Tinggi apa pendek? Artinya di masyarakat manapun ada manusia yang hebat, banyak sekali kiprahnya di masyarakat, banyak pengorbanannya, tapi kenapa dia tidak tinggi? Artinya tidak sombong. Jadi orang jangan sombong, merasa gue paling cantik. Ayah di Tenjo merasa paling cantik. Mana orangnya? Sombong. Maaf pengumuman, saya melihat di masyarakat sini masih banyak yang kondanya di atas. Haram, turunin. Rasul bersabda, ada dua golongan perempuan yang haram masuk surga, dia berhak masuk neraka. Satu, perempuan yang pakai baju tapi seperti telanjang. Yang kedua, perempuan yang kondenya di atas, haram masuk surga. Turunin, haram, turunin, buang pitanya. Terserah mau masuk surga enggak, terserah gue menyampaikan doang. Gue pakai syukur, nggak dipakai mau gue pikirin. Saya kewajiban menyampaikan. Kalau saya tidak menyampaikannya, yang dosa saya, betul? Saya sudah menyampaikannya. Artinya ada orang yang hebat. Orang ini jasanya banyak, luar biasa, tapi tidak sombong. Allah berfirman dalam hadis qudsi, sombong adalah selendangku. Siapa yang mengenakan selendangku, dia memusuhiku. Pot ini gulingin aja biar ngomongin. Taruh di kolong. Halangin. Hah? Ngalangin nggak? Kalau ngalangin, tergulingin aja, taruh di kolong. Mana salah? Ini mah plastik. Hadirin, masya Allah. Kata Allah, sombong adalah selendangku. Siapa yang mengenakan selendangku, dia memusuhiku. Artinya tempatnya neraka jahanam. Anda silakan lihat di dalam surat Luqman 18. Wala tusair hadaika linnas wala tamsi fil ardi maraha. Jangan sombong berjalan di muka bumi. Jangan melengos kalau ketemu orang. Ibu punya muka berapa? Ada nggak yang kalau ketemu orang buang muka? Kalau besok hari Minggu kondangan bawa apa kalau ibu buang muka? Jangan buang
buang muka. Tidak boleh buang muka, kata Allah. Itu orang sombong dan bangga diri. Anda silakan lihat Bani Israel ayat 37. Wala tamsi fil ardi maraha innaka lan tahrikal arda walan tablugul jibala tula. Jangan sombong berjalan di muka bumi merasa gue hebat. Jangan congkak. Sehebat bagaimanapun manusia tidak akan bisa menembus bumi, tidak akan bisa segagah gunung. Ada orang kuat, gagah perkasa, jabatannya tinggi, kekayaannya banyak. Bisakah dia bikin lubang di tanah tanpa alat? Apa tidak? Bisakah orang tadi mengalahkan gunung? Jangankan orang Tenjo yang tidak pernah naik gunung. Ada orang yang ngaku juru kunci gunung saja KO dengan gunung. Iya apa iya? Apa yang disombongkan? Merasa saya paling cantik. Berapa lama anak cantik? Nomor 20, 25, 30, 35, 40 cantik, 68. Apa yang dibanggakan? Jangan sombong. Anda merasa gue paling kaya. Siapa yang pengen kaya, ngacung? Siapa yang pengen miskin? Kalau Anda ditakdirkan jadi orang kaya, jangan tidak ada yang pengen miskin. Betul apa betul? Jangan lupa, sekaya bagaimanapun manusia pasti butuh orang miskin. Ketika orang kaya membangun rumah mewah, yang membangun rumah mewah orang kaya, orang miskin. Genteng rumah orang kaya betul yang betulin orang. Di depan rumahnya mangkat yang betulin orang. WC-nya penuh yang betulin orang. Yang pembantu orang. Jangan ya. Kalau yang selama ini merasa saya lebih hebat daripada orang, itulah yang namanya sombong. Kalau sangat benci dengan orang sombong, apa yang Allah ancamkan bagi orang sombong? Anda silahkan lihat di dalam surat An-Nahl 29. Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha falabisa maswal mutakabbirin. Masuki oleh kamu neraka jahanam dan kekalanya selama-lamanya, seburuk-buruk tempat kembali orang sombong. Nauzubillah min dzalik, jangan sombong sampai jadi benar. Siapa videonya bukan tadi? Telunjuk. Kurus apa gendut dibanding jempol? Tinggi apa pendek? Dimanapun ada orang yang berani, dia selalu mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar. Silahkan Anda lihat di dalam surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Hendaklah muncul di antara kalian dari setiap lingkungan ada orang yang selalu mengajak orang berbuat ma'ruf, mencegah orang lain berbuat munkar, dan mereka orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu, mau untung mau rugi? Kalau mau untung, kata Allah dalam ayat ini, dalam setiap saat dan kesempatan hendaknya selalu mengajak orang lain berbuat baik, mencegah orang lain berbuat munkar. Artinya dimanapun kita berada, ajak orang lain berbuat baik. Kalau kita lihat ada orang berbuat jahat, ada orang berbuat salah, harusnya kita tegur, cegah jangan sampai dia melakukan kesalahan. Itulah kenapa dimanapun RW, dimanapun kelurahan ada yang namanya guru ngaji. Guru ngaji selalu mengajak orang lain berbuat baik, mencegah orang lain berbuat munkar. Betapa hebatnya yang namanya telunjuk. Anda lihat kalau orang pidato yang dipakai telunjuk, betul apa betul? Halo Bapak, Ibu, hadirin sekalian, pakai telunjuk. Saya tanya, yang ditunjuk marah apa enggak? Nah, ditelunjuk. Hebat telunjuk. Saya ambil contoh. Ketika ada orang kampanye tusuk nomor pakai telunjuk, iya apa iya? Anda lihat juga sekarang betapa hebatnya yang namanya telunjuk.
seandainya ada Anda sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, ketika mulut mengucapkan dua kalimat syahadat yang dipakai telunjuk, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, telunjuk. Ada yang naik turun, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang muter, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan pakai lampu dong, perih mata saya. Ngerekamnya jangan pakai lampu, mata gue perih gitu. Blitnya matiin, perih mata saya. Mana yang benar? Kalau ada orang tahiyat pakai telunjuk dia diam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allah Maha Esa, benar apa benar? Sekarang kalau ada orang tahiyat naik turun, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allah Maha Esa menguasai langit bumi, salah apa benar? Sekarang ada orang yang tahiyatnya muter, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menyaksikan Allah Maha Esa menguasai alam dunia, salah apa benar? Benar. Yang salah mana? Orang yang nggak pernah sholat, ya. Jadi jangan nyalahkan batur wae, salah tuh tahiyat wae turun, benar. Allah menguasai langit bumi, salah tuh yang namanya tahiyat pakai muter, benar. Allah menguasai alam raya, yang salah orang yang nggak pernah sholat. Ada nggak di Tenjo orang yang nggak pernah sholat ngaku Islam? Mana orangnya ngaku? Namanya Islam KTP, betul? Ngaku Islam, sholat enggak. Caranya bagaimana? Anda silahkan lihat. Kalau benar-benar kita mengaku Islam, masuk Islam secara keseluruhan. Anda lihat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu bisilmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang yang beriman, masuk Islam secara kafah, keseluruhan. Jangan kamu masuk Islam bentre-bentre. Misalnya sholat rajin,